Pada saat itu aku ingat banget rate cut pertama aku tuh ya, itu 50.000 aku bikinin 2 video. Murah Jadi banget itu, per video itu 25.000. Cuman pada saat itu memang dari akunya sendiri menganggap ya udah ini hanya sebagai portfolio. Kalau aku udah pernah di endorse loh. Iya. Nah setelah itu masuk tuh endorsement kedua, ketiga, keempat, dan rate-nya pun pelan-pelan naik gitu seiring bertambahnya followers. Ada salah satu penonton saya itu kebetulan kemarin itu ceritanya itu awalnya dia itu ojol. Oke. Dia cerita mau dapetin 100.000 sehari itu dulunya susah sebagai ojol ya. Nah setelah dia jadi affiliate di TikTok, pada saat itu dia ngejarnya itu nggak muluk-muluk. Yang penting bisa aja di atas dari dia jadi ojol aja gitu loh. Iya, di atas dikit kita di atas dikit nggak apa-apa. Setidaknya dia dia kerjanya dari rumah saja. Iya, nggak perlu keliling-keliling lah. Bener. Nah, jadi kemarin dia baru laporan ke saya dari tanggal 1 September sampai ini 15 September, dia itu udah menghasilkan sekitar 16 atau 17 juta. Dari komisi. Di beberapa orang itu angkanya fantastis. Oke. Gitu untuk yang komisi ya. Makanya di circle-nya Mas Leo sampai berapa? Ada yang dapat banyak ya? Ratusan juta per bulan ada dari apa namanya. Jadi kan kita kalau kita pukul rata nih, rata-rata komisi di TikTok itu kita anggap aja 10%. Jadi tinggal dihitung aja gitu kalau misalnya dalam sebulan dia ini bisa menjual produk ya sampai 1 miliar ya berarti dia sudah dapat 100 juta dari komisi. Oke, selamat pagi. Mas. Jadi teman-teman, saya sedang ada di Jakarta. Kita di Goyang, cuma dengan style yang berbeda nih. Kita pinjam studionya Mas Leo. Gimana Mas Leo, apa kabar? Baik banget. Ini pagi-pagi udah seru aja nih kayaknya. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, Mas Leo ini adalah yang Mas Leo ini dikenal dengan Mas ya, konten kreator TikTok juga, jualan seller juga kan, affiliate juga. Cuma yang saya tahu Mas, itu yang buku ini Mas, karena waktu itu cukup viral tuh. Dari konten TikTok dari nol sampai FYP. Waktu itu juga kalau nggak salah dipasarin di endorse juga sama Dr. Richard. Dr. Richard ya. Kerjasama sebenarnya. Oh kerjasama ya. Kebetulan karena aku sendiri itu juga dipercaya ya untuk bantu kembangin manajemennya Dr. Richard. Nah jadi akhirnya kami kerjasama. Maksudnya berarti masih yang pegang tuh TikToknya Dr. Richard atau gimana? Jadi Dr. Richard itu kan punya agensi TikTok ya. Agensi TikTok MCN namanya. Nah jadi di sana saya itu sebagai edukator untuk teman-teman yang bergabung di agensi tersebut. Gitu. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi per bulannya itu kami tetap ada sesi Zoom meeting, membahas updatean TikTok terbaru, membahas ilmu-ilmu yang baru karena kan TikTok itu tiap bulan itu selalu ada hal-hal barunya, tren barunya ada, terus konten-konten barunya ada, kreator-kreator barunya selalu ada. Itu yang kami bahas sih. Iya, bahkan kayaknya nggak sampai bulanan ya, bahkan harian aja selalu ada yang berubah gitu. Iya, selalu ada yang berubah, selalu ada yang baru. Bahkan beberapa hari terakhir itu kan lagi perubahan besar-besaran nih. Jadi ke arah mana nih perubahannya? Perubahannya itu banyak seller, banyak afiliator itu merasakan error di data TikTok mereka. Nah, sebenarnya perubahannya itu arahnya kemana itu belum jelas ya. Biasanya kalau ada error seperti ini itu karena TikTok mau menambahkan satu fitur terbaru. Nah, pas banget hari ini satu fitur terbarunya udah muncul tuh. Jadi sekarang kita kalau buka TikTok itu kan dulu berandanya itu cuma ada 3 pilihan nih, friend, following, dan juga FYP gitu ya. Sekarang udah nambah satu lagi, explore namanya. Yang di atas itu ya? Yang di atas, jadi sekarang di atas itu ada 4. Ada 4 pilihan, dulu cuma ada 3. Iya. Nah jadi mungkin itu juga yang menyebabkan error ya. Iya, dan yang aku dengar dari sisi iklan dan sisi komisi afiliator itu nanti juga akan ada perubahan sih. Oke. Sebentar sebelum kita lanjut lagi tentang dunia per-TikTokan yang dimana itu expertnya Mas Leo, saya ingin coba mengulik nih. Sebenarnya Mas Leo ini backgroundnya apa sih gitu? Maksudnya kok bisa jadi konten kreator di TikTok ya? Itu apa dulu sebelumnya memang? Jadi aku termasuk ini ya konten kreator COVID ya. Jadi konten kreator COVID. TikTokers COVID ya. Sama. Oh sama juga. Pecah telur sama. Mulainya di masa pandemi gitu ya. Iya. Jadi kemarin itu aku kan pas banget di tahun 2020 itu aku tamat kuliah. Pada saat itu kebetulan aku kuliahnya di luar ya. Di luar Indo. Di mana, di Malaysia kebetulan. Nah
Jadi tahun terakhir aku itu COVID, jadi aku lockdownnya itu di Malaysia pada saat itu. Oh iya. Nah, iya. setelah itu kan balik ke Indonesia. Nah, pada saat itu nyari kerja itu pastinya sangat sulit ya. Oke. Karena yang kita dengar lebih banyak orang di PHK ketimbang perusahaan nerima karyawan baru. Jadi pada saat itu setelah aku balik dengan ijazah dalam tanda kutip luar negeri, bahkan salah satu universitas terbaik juga, aku kiranya udah lempang lah jalan Mulus gitu menuju dapat kerjaan gitu Dulu loh. ambil jurusan apa dulu? Dulu ambil jurusan bisnis di Oke. majornya itu manajemen dan marketing. Jadi kemarin tuh kuliahnya kebetulan di Monash University yang di KL itu kan termasuk top 100 ya di dunia. Nah, jadi aku kira pas balik ke Indo itu udah gampang lah, dapat kerja itu udah pasti gampang. Ternyata tidak gitu, malah susah sekali karena ya masa pandemi kan. Akhirnya beberapa bulan itu di rumah, bosen, nggak tahu mau ngapain, udahlah tuh mulai kita kan ada rasa bersalah ya. Dua juga rasa kecewa dengan diri sendiri. Kenapa ibarat kata udah berusaha belajar tapi tidak mendapatkan pekerjaan gitu loh. Akhirnya Bersalahnya kenapa bersalahnya? bersalahnya itu karena kan jadinya saya cuma di rumah doang gitu. Oke. Maksudnya itu kan umur-umur di mana seharusnya kita itu sudah setidaknya bekerja atau mulai bisnis gitu loh. Di umur 20-an gitu. Paham. Kayak krisis juga dalam diri, mau kemana juga belum tahu gitu. Bener, dan di umur-umur segitu itu kan kita lihat kanan kiri mungkin banyak teman-teman itu juga yang ada yang udah dapat kerjaan juga gitu ya. Ada yang mungkin balik ke kotanya jalanin usaha juga pada saat itu. Untuk beberapa bulan awal setelah saya balik itu tidak ada yang saya mulai sebenarnya. Gitu loh, tidak ada yang saya mulai. Jadi lumayan down lah pada saat itu. Gitu. Cuman untungnya pada saat itu dari masa kuliah itu saya itu sudah dropshipping. Jadi dulu pas di Malaysia itu saya sambilan ada main dropshipnya di Indonesia. Karena kan walaupun saya di Malaysia itu di Indonesia tetap bisa berjalan tuh dropshipnya. Untungnya walaupun tidak besar ya penghasilannya pada saat itu, tapi setidaknya saya adalah kerjaan yang masih bisa dikerjakan. Nah akhirnya dari sana saya coba fokusin pada saat itu. Makanya kalau ditanya background saya sebenarnya apa, background saya itu sebenarnya digital marketer duluan malah sebelum jadi content creator. Okay. Ya masain produk-produk itu ya dari Malaysia di pasaran di Indonesia. Enggak, bukan di Malaysia. Jadi saya kuliahnya di Malaysia tapi dropshippingnya tetap jalan di Indo. Dulu kan kita bisa dropship dari Tokopedia, kita dropshipkan ke manapun. Bahkan sampai sekarang juga masih bisa. Betul. Cuman dulu itu lebih enaknya lagi adalah kita bisa dropship sesama marketplace, antar marketplace. Jadi satu resi itu bisa ada di marketplace itu 2 kali. Nah sekarang kan sudah tidak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Berarti dari sejak kuliah sudah cari uang ya Mas ya? Sudah hobinya mulai usaha gitu ya. Itu karena hobi atau karena memang tuntutan dari ekonomi atau gimana? Pada saat itu jujur karena hobi sih ya. Satu hobi, ya. 2 itu karena sayanya sendiri itu kan memang ngambil bisnis kuliah itu jurusan manajemen dan marketing ya. Jadi memang tidak ada skill set lain selain berjualan mungkin ya. Ya, sekaligus juga untuk praktek juga ya. Sekaligus untuk praktek dan kemarin pada saat itu juga lagi ada momentumnya. Jadi memang digital marketing lagi naik. Kebetulan ketemu teman-teman satu komunitas itu juga digital marketing. Jadi lagi semangat lah pada saat itu. Nah pas waktu pulang kan ada 2 opsi berarti ya. Antara pertama ngembangin yang digital marketingnya itu. Kedua mencoba content creator. Kemudian berarti berjalan dua-duanya atau lebih besaran content creator waktu itu? Oke, jadi setelah saya balik itu kan pilihannya itu sebenarnya 2. Saya lanjutkan bisnis yang dropshipping, di mana pada saat itu juga udah mulai agak turun ya. Dan yang kedua itu saya cari kerjaan. Dengan ijazah yang sudah saya dapatkan. Yang katanya bermindset akan mudah. Bener. Cuman karena kerjaan ini tidak dapat, terus usaha yang dropship ini juga sudah mulai turun. Jadinya itu kena ke krisis di dalam diri sendiri tersebut kan. Jadi akhirnya saya pikir, sekarang lagi ngetren apa? Pada saat itu lagi ngetrennya kan TikTok. Itu tahun 2021 ya. 2020-2021. TikTok itu lagi naik banget. Banyak banget orang-orang itu ngonten di TikTok. Tapi
belum ada yang melihat TikTok itu dari sisi dengan perspektif serius loh. Orang melihat TikTok Masih itu masih joget-joget bener, gitu ya? masih aplikasi bocil lah. Oh, iya, pada saat iya, itu iya. dianggap aplikasi bocil. Nah, jadi pada saat itu saya coba tuh masuk. Alasannya itu juga karena pada saat itu saya lagi mencoba mengembangkan brand skincare. Dan saya juga memang minat di skincare kan. Jadi Milik sendiri. iya pada saat itu ya. Oh, mulai juga skincare. Mulai gitu, juga milik sendiri. skincare pada saat itu. Nah, terus saya pikir gimana sih caranya saya bisa analisa market dengan cara paling efektif dan cara paling murah. Nah, pada saat itu saya pikirnya, oh saya harus jadi content creator juga. Kenapa? Karena dengan saya jadi content creator, saya bisa dapetin brief marketing dari semua brand-brand yang ada di Indonesia. Bahkan brand-brand internasional. Karena kan saya sebagai content creator pasti tiap brand akan ngirimin saya brief. Nah, saya bisa pelajarin tuh. Brand ini strategi marketingnya seperti ini. Brand itu strategi marketingnya seperti itu. Sambil ngintipin berarti ya. Sambil ngintip, bener sambil ngintip untuk brand sendiri sebenarnya. Iya. Kayak gitu boleh nggak sih sebenarnya? Apanya? Etikanya berarti agak gimana seperti itu nggak apa-apa sebenarnya, sah aja ya. Kalau dari saya sendiri sih sekarang banyak banget konten kreator yang juga Gitu ya. punya produk sendiri ya. Iya, Dan iya. menurut saya kalau ngomongin marketing itu dari dulu nggak ada lah yang namanya marketing yang original 100%. Betul. Pasti kita itu di sini semua misalnya bikin konten pasti juga terinspirasi dari yang seseorang. lain, betul. Misalnya podcast seperti ini pasti juga terinspirasi Dari siapa? Om Deddy mungkin ya, atau Kasih Solusi dan lain-lain gitu. Iya. Jadi waktu itu langsung booming atau gimana? Waktu bikin konten di TikTok. Pada saat itu karena di tahun 2021 itu TikTok itu masih lumayan awal ya. Walaupun kalau mau ngomongin sangat awal itu kan di tahun 2019 2020. 2021 menurut saya masih gampang lah untuk naik ya. Jadi kebetulan pada saat itu dapat juga momentumnya. Di tahun 2021 itu ketika kita posting video mau sesimpel apapun ya konten kita, serandom apapun itu dapat ribuan view gampang. Pada saat itu ya. Yeah. Jadi contoh nih saya ambil handphone terus saya asal ngerekam aja misalnya nih ada skincare terus saya rekam tambahin sound posting. Itu ribuan view gampang sekali. Karena pada saat itu konten kreator kan belum banyak. Sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Jadi pada saat itu apakah langsung boom? Iya enggak juga. Cuman setidaknya itu view-nya itu ada. Jadinya semangat untuk lanjut konten lagi itu ada gitu. Karena seneng ya. Karena seneng. Konten kita dilihat banyak orang gitu. Iya, jadi progresnya itu kalau yang di aku ya kebetulan progresnya itu pelan-pelan. Bukan yang kadang kan ada kreator yang dia posting video tiba-tiba langsung viral se-Indonesia, langsung naik dar. Kebetulan di aku nggak seperti itu. Dari dulu kalau saya amati ya TikTok itu ya. Kayak kadang-kadang satu video itu viral banget gitu ya. Besoknya belum tentu viral. Kayak sepi banget. Jadi kayak kalau saya di YouTube kan nggak seperti itu deh Mas. Kalau di YouTube itu kan lebih stabil ya. Tapi kalau di TikTok kalau udah viral banget, kalau nggak viral ya mentok gitu aja. Itu memang gitu ya algoritmanya atau gimana? Iya, karena dari sistem interface aplikasinya aja sudah berbeda banget kan. TikTok dan juga YouTube ya. Kalau TikTok itu kan kita sebagai penonton kita yang dicekokin video. Ya. Kita yang dicekokin video, sedangkan di YouTube itu kan kita yang memilih video apa yang mau kita konsumsi. Misal kita buka YouTube sekarang. Terus saya scroll tuh bagian beranda. Saya punya pilihan nih dari antara banyak nih thumbnail-thumbnailnya, mana yang paling menarik. Yang ini paling menarik saya klik dan saya tonton. Tapi kalau di TikTok tidak seperti itu. Di TikTok itu kalau kita buka FYP, ya udah kita ditunjukkan dan kita tidak bisa memilih gitu kan. Kalau cocok ya kita tonton, kalau nggak cocok kita swipe. Tapi yang ngasih kita rekomendasi videonya itu kan TikTok. Dari TikToknya. Dan itu dinilai juga kan dari behaviornya kita ya terhadap konten-konten sebelumnya. Makanya kalau TikTok itu contoh nih, hari ini Masnya misalnya nontonin video tentang kucing, tonton sampai habis misalnya. Pasti entar sore atau entar siang udah tuh kucing semua udah. Pasti kucing semua. Gitu. Iya. Oke. Nah, kemudian bermain TikTok nih. Apa nih? Saya kan nggak paham. Jadi sama-sama pandemi juga, tapi saya langsung terjunnya di YouTube, Mas. Nah, kalau Mas Leo kan di TikTok. Dari TikTok itu apa yang kemudian bisa didapat pertama kali? Enak banget nih. Ibarat dapat madunya nih. Itu apa? Iya, oke. Pada saat itu yang benar-benar membuka mata aku ya adalah endorsement pertama itu jelas ya. Jadi awalnya itu kan aku mulai TikTok itu balik lagi tujuan utamanya itu untuk market research. Jadi aku nggak pernah yang membayangkan bakal suatu hari di endorse oleh brand. Gitu loh.
nggak kebayang gitu ya. Nggak kebayang aja ada brand yang mau bayar Mau aku endorse, untuk iya, aku iya. bikin video gitu Iya, ya. iya, iya. Tiba-tiba suatu hari di approach tuh oleh salah satu brand skincare lokal. Nah, pada saat itu aku ingat banget rate cut pertama aku tuh ya, itu 50.000 aku bikinin 2 video. Bayangin. 50.000. 50.000 aku bikinin 2 video. Murah Jadi banget itu, Mas. per video itu 25.000. Cuman pada saat itu memang dari akunya sendiri menganggap ya udah ini hanya sebagai portfolio. Oke. Kalau aku udah pernah di endorse loh. Oh, iya, iya. Nah setelah itu masuk tuh endorsement kedua, ketiga, keempat, dan rate-nya pun pelan-pelan naik gitu seiring bertambahnya followers. Itu yang dibangun dari awal ya akun yang itu, Leo Giovanni itu atau ya yang Oh lain? bukan, itu malah akun ketiga aku mas. Oh gitu. Akun pertama aku full bahas skincare. Itu udah dari umur akunnya itu udah 3 tahun lebih ya. Sekarang masih ada? Masih ada, masih aktif dan Mau- juga masih Mau di Benson namanya apa? Racunin skincare. Racunin skincare skincare ya teman-teman ya. Ini banyak penonton aku juga bahkan nggak tahu loh mas. Oh. Jadi nah ini kenapa aku bilang TikTok itu keren banget ya. Jadi kan gini, aku punya 3 akun nih di TikTok mas. Iya. Yang pertama itu yang Racunin Skincare sekarang 250 ribuan followers ya. Oke. Terus ada juga kemarin pas kripto lagi naik ya, aku juga bahas tentang kripto dan NFT pada saat itu ya. Oke. Yang ini juga 200-an ribu followers. Terus yang paling baru nih yang FYP spesialis ini itu udah 1,3 juta. Lebih banyak ya. Yang ini penonton yang di sini bisa nggak tahu kalau aku punya akun-akun yang skincare. Iya. Yang tahu aku di akun skincare bisa nggak tahu kalau aku punya akun FYP spesialis. Jadi TikTok itu benar-benar apa ya, kalau kita di dunia content creator kita bilangnya itu echo chamber. Oke. Jadi kita itu echo chamber itu kita ibarat kata kita masuk ke satu baskom dan ketika kita bicara itu ya dengungan suara kita itu yang balik ke kita lagi. Jadinya itu kita nonton konten TikTok itu kita bisa punya reality yang berbeda atau realitas yang berbeda dengan masnya. Contoh nih. Siap. Misalnya kita ngomong politik ya, tapi US ya, kita bilang US. Contoh saya adalah pendukung Donald Trump dan saya seneng nih nontonin video yang isinya mensupport lah Donald Trump. Maka dari TikTok saya akan terus merekomendasikan video-video baiknya Donald Trump kan. Maka di realitas saya akan tercipta kalau ini Donald Trump adalah sosok yang perfect. Betul. Karena saya tidak diberikan pilihan konten kejelekannya. Iya. Tapi kalau masnya bukan pendukung Donald Trump, misalnya pendukung yang lain gitu ya. Misalnya sekarang Kamala, misalnya masnya pendukung Kamala Harris. Nah, dan kebalikannya juga terjadi. Masnya akan diberikan semua konten-konten kebaikannya Kamala. Jadinya kenyataan saya dan kenyataannya Mas itu bisa berbeda loh. Iya. Gitu. Padahal kan dunianya sama aja. Dan itu mengubah persepsi kita tentang TikTok atau tentang sosok yang kita itu. Oh berarti TikTok ini atau sosok ini bagus banget gitu. Bener. Padahal kan ibarat kata kenyataan saya begini, kenyataan Masnya begitu. Tapi kenyataan dunianya itu kan di luar itu lagi tuh. Iya. Nah, cuman mungkin karena FYP-nya TikTok itu benar-benar sepowerful itu, kitanya itu tidak terekspos lah dengan sisi-sisi lain. Dan saking banyaknya konten kreator yang mengeksplor ya, karena kan TikTok itu sangat mudah bikin konten. Jadi kalau kita di satu niche saja, ketersediaan konten satu niche itu banyak banget gitu loh. Bener. Jadi kayak seakan-akan nggak habis gitu loh. Kayak kita dimanjakan banget dengan konten-konten yang beragam di niche tertentu. Dan juga kadang kalau Masnya perhatiin ya, pasti ada tuh konten kreator yang mungkin followersnya itu 3 juta, 5 juta, 10 juta. Tapi Masnya bahkan nggak pernah lihat muka dia di TikTok, Masnya sama sekali. Ada loh orang seperti itu. Dan saya juga kadang kaget. Dulu kalau misalnya kita di Instagram ya, contoh di Instagram itu kita punya dulu ada seseorang misalnya dia punya 5 juta followers. Wah itu udah diketahui se-Indonesia, udah top sekali. Udah top sekali, se-Indonesia udah pasti tahu tuh mukanya. Iya. Cuman di TikTok itu bisa se-ekstrem itu. Dia punya followers 5 juta, 10 juta, tapi ketika ditanyain ke target market audience yang bukan punya dia, bener-bener nggak kenal, nggak pernah lihat sama sekali. Iya. Gitu. Iya. Okay. Makanya TikTok itu menurut aku sepowerful itu. Oke, jadi income yang pertama endorsement. Nah, apalagi selain endorsement, Mas? Sambil saya belajar juga. Nah, di awal itu pastinya kita sebagai content creator itu kan endorsement ya. Kenapa Pak? Karena di tahun 2021 itu keranjang kuning itu belum ada ketika saya mulai. Belum ada yang namanya keranjang kuning TikTok. Sekarang kan sudah ada keranjang kuning TikTok. Jadi dulu itu kita kalau misalnya mau affiliate produk, kita masih main sistem link di bio. Nah, jadi link di bio itu kita pakai misalnya aplikasi kayak Milkshake, Linktree gitu-gitu ya. Jadi
contoh saya lagi mempromosikan gelas misalnya, wah ini gelas bagus banget, ada logo pecah telurnya misalnya ya. Buat teman-teman yang tertarik dan mau langsung Silakan. klik link di bio, cari yang nomor berapa? 25 Iya, misalnya. iya, saya masih ingat itu. Ingat ya? Iya. Nah, tapi kan sekarang setelah ada keranjang kuning kita tidak perlu seperti itu lagi. Iya. Karena sudah bisa Langsung gitu. disematkan. Iya, iya. Nah, jadi dulu ketika saya mulai itu belum ada keranjang kuning. Cuman karena sekarang sudah ada keranjang kuning, opsi kedua itu adalah kita sebagai content creator atau afiliator TikTok juga bisa dapat additional income itu dari afiliasi. Gitu. Dan di beberapa orang itu angkanya fantastis. Oke. Gitu untuk yang komisi ya. Makanya di circle-nya Mas Leo sampai berapa? Ada yang dapat banyak ya? Ratusan juta per bulan ada dari apa namanya. Jadi kan kita kalau kita pukul rata nih, rata-rata komisi di TikTok itu kita anggap aja 10%. Jadi tinggal dihitung aja gitu kalau misalnya dalam sebulan dia ini bisa menjual produk ya sampai 1 miliar ya berarti dia sudah dapat 100 juta dari komisi gitu. Dan itu bukan angka yang mustahil ya? Kalau ngomongin 1 miliar, menurut saya itu bukan angka yang mustahil, tapi juga saya nggak mau yang menjual mimpi ya. Itu tentunya perlu ada perjuangan yang sangat keras ya untuk dapetin 1 miliar. Bukan angka yang mustahil banget, bukan. Tapi tetap harus ada perjuangan. Bukan angka yang semua orang bisa dapat juga gitu. Cuman kalau kita ngomongin nih, nah ini kalau kita tarik lebih rendah nih angkanya ya. Contoh, kita di TikTok itu, jadi kemarin salah satu penonton saya itu, saya kan seneng ya edukasi mas di live. Ada salah satu penonton saya itu kebetulan kemarin itu ceritanya itu awalnya dia itu ojol. Oke. Dia cerita mau dapetin 100.000 sehari itu dulunya susah sebagai ojol ya. Nah setelah dia jadi affiliate di TikTok, pada saat itu dia ngejarnya itu nggak muluk-muluk. Yang penting bisa di atas dari dia jadi ojol aja gitu loh. Iya, di atas dikit kita di atas apa-apa, dikit nggak gitu. apa-apa. Setidaknya dia dia kerjanya dari rumah saja. Iya, nggak perlu keliling-keliling lah. Bener. Nah, jadi kemarin dia baru laporan ke saya dari tanggal 1 September sampai ini 15 September, dia itu udah menghasilkan sekitar 16 atau 17 juta. Wih. Dari komisi. Nah, itu kan lumayan banget ya. Berarti harian di kisaran 500.000. Iya. Karena balik lagi kalau kita mau hitungan, misalnya kita mau hitungan nih supaya ada gambaran. Misalnya kita mau ngejar sehari 500.000 deh dari TikTok ya. Berarti kan kita harus menjual produk 5 juta. Oke. Katakanlah tiap produk itu yang kita jual itu harganya 100.000 sampai 200.000. Ya mungkin berarti dalam sehari itu kita cuma perlu ngejual 50 kalau ya, sekian produk gitu. Mas itu kayak kasus si ojol itu. Saya ingin juga bukan mengedukasi ya, memberikan study case lah. Jadi di penonton juga pecah telur ada juga ada mas yang WA, mas saya susah cari pekerjaan atau sedang di PHK mau bingung cari apa. Kadang-kadang saya juga belum bisa mensolusikan. Semoga ini juga bisa menjadi solusi bagi teman-teman yang hari ini masih bingung mau apa. Yes. Nah study case yang ojol tadi yang dapat komisi berarti ya 500.000 per hari itu ditempuh dalam waktu berapa lama mas untuk bisa capai di titik itu mas? Oke, jadi pada saat itu si masnya ini namanya Mas Agus pada saat ini masnya ini namanya Mas Agus. Jadi Mas Agus ini kalau nggak salah itu dia awalnya sudah mulai konten di TikTok selama 1 bulan. Tapi ya namanya kita konten di TikTok itu kan tidak langsung bisa ya. Yang pertama tidak langsung bisa, yang kedua tidak langsung benar. Nah karena katanya beliau nih adalah karena setelah nonton live-nya aku, karena kan aku lumayan sering nih live tiap malam gitu edukasi ya. Jadi tiap malam live, ada beberapa hal itu yang ternyata dia lakukan salah. Dan setelah diperbaiki, jadi ada hasil. Kira-kira seperti itu. Bisa dibahas apa salahnya waktu itu? Mas Agus itu. Mas Agus ini yang pertama itu salahnya itu adalah jadi ketika kita bikin video TikTok itu, yang paling penting itu kan adalah 3-5 detik pertama. Nah itu namanya hook. Kenapa? Karena kalau di YouTube itu kan kita tidak perlu hook. Hooknya itu adalah thumbnail. Thumbnail itu sendiri. Thumbnail itu sendiri adalah hooknya. Kalau thumbnail kita bagus ya udah orang masuk, kan gitu ya. Tapi kalau di TikTok itu kan tidak ada pilihan thumbnail. Nah yang menjadi penentu orang itu mau lanjut nonton atau tidak adalah 3-5 detik pertama kita. Jadi hook sangat penting banget ya. Sangat penting. Jadi pada saat itu problem utama dari Kak Agus ini adalah yang pertama itu hooknya. Yang kedua itu adalah pemilihan produk. Jadi pada saat itu Kak Agus ini sudah sampai beli sampel. Nah jadi kan kita sebagai afiliator itu kadang terutama yang masih mulai ya, baru mulai, brand
tentunya tidak mau dong. Nggak mau kirim sampel, ya. Ya di brand juga nggak ada untungnya dan kita sebagai afiliator harus mengerti itu gitu loh. Nggak ada untungnya buat brand. Nah makanya pada saat itu Kak Agus beli sendiri. Bayangin, dia udah jadi ojol. Pada saat itu juga lagi tidak di kondisi yang mudah lah. Dan dia maksa lagi beli sampel. Akhirnya sampelnya juga tidak laku nih. Jadi dijual, ya. pada saat itu stres banget. Nah tapi untungnya setelah dari kontennya diperbaiki, dari hooknya diperbaiki. Bener, hook, pemilihan produk. Nah pemilihan produk strateginya gimana untuk pemilihan produk itu? Oke, jadi kalau aku sendiri aku selalu jelasin seperti ini ya. Misalnya kita itu kan ketika kita jadi afiliator pemula nih Mas, kita itu kan bukan influencer besar ya. Kita itu bukan, misalnya kita bukan Tasya Farasya, kita bukan Raffi Ahmad gitu loh. Kita kalau misalnya bilang, let's say saya bilang, oh produk ini, skincare ini bagus. Tidak ada yang percaya dengan saya, iya kan? Siapa saya gitu bilang ini follower bagus. juga belum ada. Iya, bener. Nah, dia juga enggak tahu dari entah berantah gitu ya. Bener, tapi kalau saya balik nih, katakanlah saya mempromosikan produk yang sudah terkenal, sudah trending, sudah laku banget. Misalnya brand X ya, yang lagi viral misalnya. Brand X ini sudah pernah dipromosikan oleh banyak influencer-influencer besar. Jadinya saya di sini tugasnya itu udah bukan mengedukasi, bukan memvalidasi. Tugasnya saya ini hanya sebagai perpanjangan communication ya, marketing communication dari mungkin orang-orang lain yang udah pernah nyampein. Gitu loh. Jadi kalau ngomongin tentang pemilihan produk, yang selalu saya sarankan tetaplah kalau afiliator pemula jualan itu barang yang udah trending dulu. Yang udah terkenal dulu. Kenapa? Karena ini produk itu demand-nya sudah ada. Demand-nya itu sudah ada orang yang mencari produk-produk ini. Tanpa kita promosiin pun udah ada yang nyari. Iya. Kayak kita ibaratnya numpang gitu ya. Bener, numpang traffic. Nah, saya seneng banget pakai kalimat pakai kata itu numpang traffic. Kalau kita nggak bisa menciptakan ombak, ya kita numpang ombak gitu loh. Jangan sosokan kita mau menciptakan ombak sendiri gitu. Ombaknya kecil kita juga nggak gerak gitu. Yang ada kita diam gitu. Yang ada kita diam. Lah ini ombaknya mana nih? Ya udah cari produk yang ombaknya gede aja gitu ya. Cari bener, dan produk yang ombaknya gede itu kan seperti yang kita bahas di awal tadi kan. TikTok itu selalu ada yang baru. Produk trending hari ini dengan produk trending minggu lalu beda. Jadi tidak akan kehabisan produk bahasanya. Itu carinya mudah ya gampang banget. Gampang banget ya. Gampang banget. Nanti, jadi di TikTok tinggal buka TikTok Shop for Creator, nanti udah ada tuh semua tuh yang trending. Di buku ini juga ada. Di buku dimana? ini Ada di ini. Ada juga dibahas nih TikTok Shop for Creator di bagian keranjang kuning itu juga ada. Siap teman-teman kalau mau belajar beli bukunya. Atau kalau nggak beli buku bisa juga nonton live-nya ya. Iya boleh. Setiap hari ya. Setiap malam. Setiap malam ya. Kebetulan supaya mungkin teman-teman supaya nggak salah nangkep ya. Jadi ketika teman-teman beli buku ini kita tidak hanya ngasih buku ya. Jadi sebenarnya buku ini itu kenapa saya ciptakan itu karena gini Mas. TikTok itu kita tidak bisa jualan barang digital. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena kalau kita mau jualan barang digital lewat keranjang kuning, kita harus mengirimkan sesuatu. Harus ada sesuatu yang dikirimkan, sesuatu yang fisik. Nah dulu saya punya pilihan itu untuk mengirimkan kartu doang. Kartu ada QR-nya, di scan gitu. Lu scan, udah masuk ke produk digitalnya. Cuman kan di saya itu orang kalau bayar mahal-mahal itu kan kalau dikasih kartu doang kan kurang gitu ya. Kurang. Jadi saya pun buatlah versi bukunya. Dan juga ketika beli buku ini kita juga kasih itu fasilitas admin mentor itu setahun Mas. Admin mentor? Admin mentor. Apa tuh? Admin jadi mentor dia mentorin gitu? Jadi ibarat kata bayangin sebagai kayak CS, customer service, tapi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang affiliate dan juga TikTok. Jadi misal dia bingung tuh bisa dijawab sama admin itu? Benar, selama setahun. Jadi kita sekarang admin mentor juga sudah banyak dan semuanya juga kita latih berkala ya. Dan alasannya karena menurut saya sendiri kalau pemula itu kita kalau kasih hanya informasi doang suruh baca sendiri itu bingung pasti ya. Bingung, ibarat kata anak SD yang nggak ngerti matematika kita lempar ke perpustakaan besar dan suruh cari sendiri gitu. Memang informasi banyak, tapi informasi mana dulu yang harus dipilah itu kan itu masalahnya itu di sana. Nah makanya tiap pembelian buku ini tetap ada mendapatkan service admin mentor selama setahun, bebas tanya apapun tentang TikTok dan juga tentang affiliate. Itu sih. Mantap. Ini sudah terjual berapa Mas bukunya? Untuk sekarang yang hitam ini udah di 13 ribuan atau 14 ribuan buku ya. Banyak banget Mas. Ya.
Karena kebetulan juga udah setahun. 13.000, harga bukunya berapa? Kita di 300.000. Wih, kebayang tuh profitnya Mas. 300.000 tapi 3.000 kali 13.000. Kalau misalnya, nah ini kalau ngomongin profit ya Mas ya. Ya. Sebenarnya malah banyak orang itu yang ketika udah mengerti apa yang aku jual Mas, itu malah bingung gimana cara aku jalanin buku ini gitu. Karena kan gini, 300.000 nih Mas. Kita kasih mentoring admin mentor itu selama setahun full. Iya. Bayangin, jadi 300.000 lu kalau bagi 12 bulan, berarti sebulannya ini tiap murid itu cuman bayar 20.000 Iya. untuk konsultasi nih Iya. dengan admin mentor. Dan itu works loh ya. Dan itu works. Makanya sebenarnya balik lagi yang aku kejar itu juga nggak cuman sekedar profit maksimal. Karena kalau ngomongin ngejar profit maksimal tentunya aku nggak akan nyiapin admin mentor Mas. Karena kan kalau jualan buku putus dari aja. Ya udah jual putus aja dari dulu konsep jualan buku kan jual putus. Iya gitu. Lebih mudah. Lebih mudah banget. Lebih mudah banget. Atau aku bikinin grup aja udah. Bikinin grup satu arah, aku updatekan berkala, udah selesai. Itu ribet lah Mas. 13.000 member ada admin mentor. Lumayan. Kenapa mau ngelakuin itu Mas? Karena ya balik lagi Mas, ketika awalnya itu kan tentunya kita pelan-pelan belajar ya. Awalnya ketika beberapa bulan pertama itu aku jualnya itu hanya buku dan modul. Banyak yang mereka bukan komplain, mereka itu hanya menyampaikan keluh kesah. Karena kan menurut aku beda ya, orang komplain dengan orang menyampaikan keluh kesah. Kalau orang komplain itu berarti mereka tidak suka produk kita dan mereka mau marah nih. Produknya nggak bagus. Sedangkan menyampaikan keluh kesah adalah mereka merasa produk ini bagus, tapi kenapa ya aku yang tidak bisa mendapatkan manfaat maksimal nih dari produk ini? Kayak ada jembatan gitu ya. Ada jembatan yang putus. Bener. Jadi dari sana itu aku putusin, ya udah aku sediain admin mentor. Admin mentornya sekarang banyak berarti ya? Lumayan. Lumayan. Tapi menurut saya sih selama hitungannya masih masuk, sayanya happy, admin mentor yang bisa saya kasih kerjaan itu, saya buka lapangan pekerjaan itu bisa besar, dan murid-murid ataupun customer itu puas ya, saya rasa sih udah cukup ya di sana ya. Gitu. Mantap. Nah ini kan udah setahun yang lalu Mas, masih relevan nggak dengan hari ini, TikTok hari ini? Atau diupdate terus? Nah jadi kalau misalnya dari sisi bukunya ini, karena kita kan bahasnya itu lumayan general nih Mas, makanya judulnya Trik Konten TikTok dari nol sampai FYP, bener-bener dari nol banget. Jadi ini kalau dibuka ya, bahkan sampai saya bahas ini Mas, cara nambahin voice over, cara nambahin teks, sedasar itu. Nah jadi kalau ditanya apakah masih relevan, ya masih relevan dan akan terus relevan. Karena dasar banget. Karena kita tidak membahas sampai ke strategi yang malah meribetkan pemula gitu loh. Strategi ini kan yang bisa berubah. Gaya konten, gitu ya, gaya transisi, orang lagi seneng nontonin konten dengan teks yang ukuran besar atau kecil, itu kan yang berubah. Tapi kalau kita ngomongin tentang fitur TikTok, bagaimana FYP bekerja, retention time, itu kan sama terus dan akan terus sama. Cuman kalau ditanya apakah modulnya ada bertambah, jadi kemarin itu kita sempat ada penambahan modul dan kita berikan secara gratis Mas. Karena kemarin itu ada masanya kan TikTok Shop tutup ya. TikTok Shop tutup, terjadi sebuah perubahan yang sangat besar nih di TikTok Shop. Akhirnya karena banyak murid-murid itu yang bingung, saya pun buat tuh modul baru namanya cara menghadapi perubahan TikTok Shop. Dan itu saya bagiin gratis pada saat itu untuk semua yang udah beli buku ya. Dan ada di database kita itu kita kasih secara gratis gitu. Jadi bisa, tapi kalau ada yang tanya strategi bisa berarti ya di admin mentor itu Mas, ini gimana sih kayak kok nggak FYP apa bahasanya, FYP apa bahasanya gitu. Yes. Itu bisa ya tanya di admin mentor? Bisa. Bedah akun itu juga bisa. Oh bedah akun bisa? Bisa. Di analisa akunnya bisa. Di admin mentor itu? Iya. Oh keren ya. Jadi si admin mentor ini ibarat kata kita kayak sediain teman bertumbuh ya. Iya. Teman bertumbuh. Jadi kalau misalnya dianya bingung, ya silakan tanya. Iya. Tolong dong analisa akunku kenapa kok stuck-in aja gitu. Bener. Oh. Karena kan gini, akun yang stuck itu kan tetap pasti ada alasan. Iya. Apakah kontennya? Apakah dari kontennya aja banyak nih yang bisa kita pecah. Apakah hooknya, apakah visualnya, apakah soundnya, banyak banget. Siap, mantap. Jadi worth it banget lah ya, 300.000 setahun loh. Ya, saya sih usahakan harganya itu selalu price to value-nya masuk. Karena saya percaya kalau bikin produk itu barang harus bagus sih Mas. Karena kalau kita jualan produk nggak bagus itu bom waktu menurut saya. Siap.
Baik, tadi ada yang pertama, ini kita bahas potensi pendapatan dari TikTok kan. Pertama ada endorsement tadi ya, yang kedua ada affiliate. Ada lagi nggak Mas selain kedua ini? Endorsement, affiliate, terus kita juga punya opsi nantinya apabila mau kita bisa jualan produk sendiri. Berarti seller berarti kategorinya Jadi ya? seller. Jadi seller, dan juga yang terakhir itu kita bisa dapat itu dari gift ya. Live itu ya? Live yang nyari-nyari gift. Itu juga tentunya ada opsi untuk menghasilkan di sana. Oke. Gitu. Jadi ujung-ujungnya sih balik ke ini ya Mas, siapa yang bisa mengumpulkan audiens ya. Karena kan ketika kita punya audiens, menurut saya sih uang itu akan mengikuti. Karena sekarang kan orang itu mencari exposure. Gitu. Dan ya pastilah ya jadi exposure, dan kita bisa dapat itu di TikTok walaupun kita masih baru gitu. Yang saya pelajari gitu kayaknya. Benar, karena ada satu perumpamaan itu yang saya seneng banget pakai Mas. Jadi bayangin ya, kalau misalnya kita tarik 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, orang yang punya kemampuan untuk mengumpulkan jutaan pasang mata untuk menonton satu konten, itu pasti cuman pemilik televisi nasional Mas. Iya, betul. Manusia-manusia biasa kayak kita di sini tidak Mana punya. mungkin. Mana mungkin. Mau bagaimana? Kamu bikin satu konten, dilihat, ditonton oleh jutaan pasang mata. Iya. Yang punya kekuatan seperti itu cuma pemilik televisi nasional. Tapi sekarang ibarat kata kekuatan ini sudah tersebar dan milik umat manusia. benar. Dan ketika kita punya pilihan untuk punya kekuatan seperti itu, kenapa tidak dimanfaatkan gitu loh? Kenapa tidak dimanfaatkan? Itu sih. Iya, jadi ini kekuatan yang diturunkan dari sebuah sistem yang runtuh. Iya, sebuah sistem yang runtuh sih. Mas, kalau boleh tahu, dari TikTok udah dapat berapa, bicara cuan, udah berapa banyak yang dihasilkan, Mas? Jujur, kalau saya sendiri itu tidak pernah ngitung ya Mas ya. Yeah. Karena katanya itu kalau uang kita masih bisa dihitung berarti masih kurang banyak. Berarti udah gak bisa dihitung nih ya? Bukan gak bisa dihitung ya, tapi kebetulan saya itu ketika mulai ngonten di TikTok dari awal saya bikin akun FYP spesialis itu fokusnya itu tidak pernah bisa ngejar berapa. Makanya misalnya begini Mas, kalau contoh, saya mau ngejar uang yang sangat-sangat banyak misalnya. Yeah. Dan goal saya itu yang utamanya itu adalah uang. Maka konten yang saya buat tidak akan seperti ini. Saya pasti akan flexing. Benar nggak? Benar. Saya pasti akan sewa mobil mewah, mobil sport. Toh sewa mobil sport nggak mahal kok. Beberapa juta udah dapet tuh sesi foto beberapa jam keliling-keliling, bikin video konten 20 konten juga dapet. Bayar hanya sekian juta. Nah, tapi dengan konten-konten seperti itu, sales meledak dong. Pasti. Masalahnya audiens yang saya dapat itu yang seperti apa, dan impact yang saya berikan itu yang seperti apa. Nah, itu yang saya jaga gitu. Kalau ditanya apa tujuan utama, kan pasti ada tujuan utama. Kenapa nggak lakuin itu dan lakuin ini? Apa tujuan utama? Oke, jadi kalau ditanya tujuan utama saya bikin akun FYP spesialis, edukasi, bikin buku, itu adalah gini. Saya itu dulu orang yang udah hampir down banget. Mau nyari kesempatan itu tidak ada, benar-benar tidak ada. Mungkin banyak yang bilang, lalu kan punya privilege, kuliah di luar negeri dan lain-lain gitu ya. Bayangkan dengan privilege seperti itu aja, saya nggak dapat kerjaan. Masih bingung gitu. Dan saya tahu mungkin di luar sana banyak orang-orang yang lebih susah lagi gitu loh. Kalau saya aja yang pada saat itu privilege-nya sudah ada tidak dapat kerjaan, apalagi mereka. Dan saya itu kan juga orang yang hidupnya berubah karena TikTok Mas. Jadi kalau ditanya tujuan saya apa, saya cuma pengen lebih banyak lagi orang yang merasakan apa yang saya rasakan gitu loh. Kayak ada loh sebuah platform yang kalau lu fokusin, kita nggak usah muluk-muluk ngomong lu bisa beli Ferrari atau Lamborghini, tidak usah sampai ke sana lah. Tapi setidaknya kalau mau mencoba mencari penghasilan, menurut saya TikTok itu udah salah satu platform yang paling rendah resiko mungkin ya Mas ya. Karena gini loh, contoh nih, dulu saya kan usaha nih. Kita kalau pengusaha minimal harus apa? Sewa toko. Ada modal lah bisa. Ada modal, minimal beli stok. Sewa. Kalau stoknya ini nggak kejual, expire, ya rusak. Tapi kalau kita misalnya ngonten di TikTok, jadi afiliator TikTok, modalnya cuman waktu dan kepedean, udah, gitu loh. Sesial-sialnya ya udah habis waktu. Toh kalau kita kerjain hal lain juga habis waktu, gitu. Jadi kalau ditimbang aspek resiko sangat rendah sekali ya. Menurut saya untuk yang baru mau memulai dibandingkan dengan yang lain-lain, menurut saya sudah sangat rendah.
bukannya tidak ada resiko ya. Namanya kita kalau mau usaha ya, ibarat kata lu mau lamar kerja aja juga ada resiko lah, gitu kan. Beli baju yang rapi, fotokopi, ngeprint CV, lu bagi-bagiin, ngantri, itu kan juga apa yang lu korbankan, resiko juga di sana, gitu. Oke, siap. Mas, itu bicara enak-enaknya. Terus kemudian kita bicara nggak enaknya, pasti dong ada nggak enaknya gitu ya. Nggak enaknya apa nih Mas, di TikTok itu apa nggak enaknya? Yang pertama tentunya karena TikTok itu kan naik turun ya. Naik turun maksudnya Nggak stabil. Nggak stabil, itu sudah pasti ya. Sesuatu hal itu yang bisa memberikan kita percepatan yang cepat itu sudah pasti tidak stabil. Oke. Mau di semua instrumen investasi itu pasti seperti itu. Gitu ya, selalu rumusnya Memang gitu ya. rumus hukum dunianya seperti itu gitu sepertinya ya. Kalau kita hukum mau semesta. Hukum semesta. Jadi lu kalau mau yang bisa kasih percepatan cepat sudah pasti tidak stabil. Oke. Gitu ya. Lu kalau mau yang sustainable growth, nah itu lebih stabil. Iya, tapi lambat. Iya, lambat. Nah, ya. pilih gitu loh. Iya. Kalau di TikTok ini kebetulan sangat tidak stabil nih. Kita bisa hari ini terkenal nih, dikenal se-Indonesia. Besok tiba-tiba udah kagak ada lagi yang nonton. Iya, udah hilang. Udah hilang. Nah, banyak yang seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya nggak enaknya itu apa ya, kita harus terus berinovasi ya. Terus berinovasi, makin kreatif, bikin sesuatu yang baru lagi. Ibarat kata kita mempertahankan kapal kita jangan pernah sampai karam. Jadi terlalu inovasi aja gitu ya. Pas waktu down itu gimana biar naik lagi gitu ya. Bener. Okay. Dan juga kadang kan kalau kita di TikTok itu kita kadang gini, kita bikin konten random aja, bayangannya ini konten nggak akan viral banget lah. Ternyata viral banget. Dan ketika udah viral banget, kita kan tidak bisa mengontrol respon netizen dan video ini nyebarnya kemana. Nah, kadang ya kita juga bisa kenanya itu di sana. Nah, Masuk ke market yang salah, responnya juga salah. contoh kita mau bicara respon market yang salah atau respon netizen yang agak kata dan gitu julid ya gitu. Iya. Pernah nggak Mas Pernah. dijulitin orang? Pernah. Jadi saya sendiri itu pernah punya pengalaman itu dihujat oleh puluhan ribu hate comment ya, yang masuk itu dalam rentang waktu mungkin beberapa hari itu puluhan ribu adalah. Puluhan ribu komen. Puluhan ribu hate comment. Hate comment. Dengan kondisi saya tahu saya tidak salah, tapi karena yang hate commentnya masuk udah kebanyakan, saya jadi mempertanyakan apakah saya salah atau benar. Kebayang gak sih? Ibarat kata kitanya udah benar nih. Kita udah yakin nih kita benar. Tapi seisi ruangan neriakin kita, lu salah. Jadinya kan kita apa iya gua salah gitu loh. Pada saat itu seperti itu. Jadi intinya ceritanya itu adalah saya kan di TikTok itu ngasih edukasi tentang TikTok. Mungkin ya pasti akan ada lah beberapa orang itu nganggap sotoy, sok tahu, sok ngajarin. Ada yang buat konten membahas tentang seseorang nih, figur, dia nggak nyebut nama, nggak nyebut nama. Jadi figur yang membahas tentang FYP. Ternyata penontonnya itu semuanya lari ke saya. Ya, merujuk pas ini orangnya. Ini orangnya. Jadinya ya itu diserang. Apalagi kemarin videonya ini kan viral sampai 5 jutaan view kalau tidak salah. Nyerangnya gimana Mas? Nyerangnya itu ya misalnya komennya, lu sok ngajarin FYP nih, nggak bener nih, hoax. Udah deh nggak usah sok-sokan ngajarin yang seperti itulah. Gitu. Atau mana ada yang namanya ngajarin FYP. Kira-kira seperti itu. Stres gak Mas digituin? Stres karena itu pengalaman pertama Mas. Pengalaman pertama. Jadi kan kita tetap ada pengalaman pertama di segala hal ya. Iya. Tapi kalau sekarang saya malah mencari Mas. Mencari digituin lagi. Karena viral ya. Karena harusnya itu momentum. Jadi gini, kalau momentum kita dihujat. Satu dihujat dan dihujat ketika kita tidak salah. Itu adalah momentum yang sangat langka. Gak bisa kita secara sengaja kita ingin dihujat, ingin buat pun. Tidak semudah itu Mas, karena tiap momentumnya itu harus ada. Iya. Gitu loh. Jadi saya sendiri pernah coba ya merencanakan untuk diserang lagi. Dan itu saya planning, saya rencanakan benar-benar. Itu sudah dieksekusi. Tapi impactnya tidak bisa semaksimal dulu. Gitu loh. Memang ada impact positif waktu dihujat itu? Kalau pada saat itu saya udah punya pengalaman, maka audiensnya itu harusnya bisa saya dibelokkan ke yang ibarat kata jadinya itu jadi
penonton lah. Jadi audience. Tapi karena pada saat itu kan pertama kali ini Mas di hujan gitu ya. Belum punya pengalaman. Jadinya udah diterima-terima aja deh, ya udah pukul deh gitu. Merenung gitu ya. Merenung gitu. Di kamar gitu ya. Padahal harusnya pada saat itu saya balikin biar lebih rame lagi gitu loh. Oh iya. Tapi memang kalau apa ya, di head comment pasti sangat stres banget sih, terpukul Mas. Iya pada saat itu ya. Itu sampai berapa lama sembuhnya? Beberapa minggu ya. Beberapa minggu. Jadi untuk 3-4 hari awal itu tidak bisa tidur ya. Benar-benar nggak bisa tidur. Jadi kayak nutup mata aja kebayang, wah komennya nambah lagi nggak nih? Lihat HP lagi, refresh lagi, terus coba tidur lagi. Waduh, komennya nambah lagi nggak ya? Lihat lagi. Atau muncul ketakutan itu apakah akan ada orang lain lagi yang membahas. Iya. Itu jadi sebuah teror tersendiri pada saat itu ya. Teror dalam diri sendiri sebenarnya. Iya, sebenarnya mah orang-orang juga enggak ada yang bikin video lagi, cuman kan karena kita takut ya. Iya pasti. Jadi ketakutannya ke situ ya. Atau ada ketakutan, wah apakah ini akhir dari sebuah perjalanan TikTok itu nggak pernah pergi juga? Oh enggak ya. Karena kebetulan saya sendiri juga bukan tipe orang yang takut terhadap akhir ya. Dari dulu kalau misalnya saya ngonten kalau misalnya udah berakhir ya udah berakhir aja. Cuman saya lebih takutnya itu adalah apa ya? Dinilai salah gitu. Saya takut menjadi orang salah. Takut menjadi orang salah. Iya, walaupun saya yakin saya benar, tapi kan kadang apa yang kita anggap benar belum tentu benar juga. Iya. Nah, jadi mempertanyakan diri apakah saya benar atau salah itulah yang saya takutin. Iya. Itu berdasarkan ada pengalaman tertentu atas peristiwa yang mengakibatkan itu atau memang dari dulu aja gitu? Nggak ada sih, karena dari dulu aja lebih ke ya kalau jadi orang kan harus benar gitu. Di saya sih saya pegangnya seperti itu ya. Oke. Di TikTok udah bagus, ada juga ngelola juga MNC dengan Dr. Richard juga. Ya? MNC. MNC mah media. Nah ini kok akhir-akhir ini merambah juga di YouTube nih. Nah, kenapa Mas? Jadi ini satu kesalahan saya yang mungkin bisa saya share juga ke teman-teman ya. Iya. Kita itu kalau misalnya kita dulu itu kalau sebagai pebisnis itu kan kita mau yang namanya omnichannel. Oke. Kalau produk itu nggak bisa hanya tersedia di satu platform, harus ada beberapa platform, bahkan sampai distribution channelnya tersedia di pasar, tersedia di MT, GT, itu semuanya harus ada gitu. Sebenarnya sama dengan menjadi content creator. Dulu itu saya itu sangat TikTok centric banget, makanya semua akun saya itu di TikTok, makanya sampai tiap tahun itu bisa ngeluarin satu akun, kan 2021 satu akun, 2022 satu akun, 2023 satu akun, dan tiga-tiganya naik. Tiga-tiganya growth dengan baik. Karena TikTok centric banget. Oke. Nah, tapi tentunya ada harga yang harus dibayarkan, yaitu presence-nya saya di luar dari TikTok tidak ada. Iya, fokus banget sih karena fokus banget. Jadi Instagramnya nggak berkembang, YouTube kagak pernah kepikiran mau dikerjain gitu ya. Tapi yang membuka mata itu adalah ketika TikTok Shop ditutup. Karena kan pada saat itu jujur kalau ditanya ke saya sendiri ya, pada saat itu saya tidak percaya TikTok Shop benar-benar ditutup. Bisa ditutup itu kayak nggak mungkin. Nggak mungkin menurut saya ya. Itu hal yang hampir tidak mungkin. Tapi bisa. Tapi tutup gitu. Karena saya mikirnya nggak mungkin lah berani ditutup gitu loh. Berapa banyak nih yang bakalan kena impact gitu ya. Bener, kayak collateral damage-nya terlalu gede gitu. Nggak mungkin berani. Ternyata bener-bener tutup. Bisa ditutup. Nah dari sana itu saya langsung terbuka kan pemikirannya. Wah, kalau TikTok Shop aja bisa ditutup, berarti tidak ada hal di dunia ini yang bisa menjamin suatu platform itu aman selamanya. Kalau saya terus-terusan TikTok centric saja, misalnya nih suatu hari amit-amit TikTok Shop ditutup lagi, atau TikTok secara keseluruhan ditutup, secara permanen gitu ya. Secara permanen, sayanya kemana? Hilang dong, benar-benar hilang yang tidak ada sisa lagi. Iya. Cuman kalau kita juga kembangin YouTube, setidaknya nih kalau TikTok tutup pun masih ada lah podcast, masih ada lah kegiatan gitu loh. Jadi itu ya alasannya ya, juga nambah omni channel tadi ya. Nambah omni channel. Apa programnya di YouTube apa? Podcast. Karena menurut saya pribadi ya, podcast itu untuk di YouTube salah satu konten paling less effort lah. Karena kan
kita sulitnya itu apalagi sekarang juga udah ada penyedia jasa nyewa studio, jasa editing itu udah banyak. Jadi ibarat kata yang sulitnya dari membuat sebuah podcast menurut saya itu cuma nyari narasumber. Oh udah next narasumbernya siapa lagi. Itu yang sulit. Tapi di luar dari itu sudah ada banyak banget jasa-jasa yang mempermudah pekerjaannya. Iya. Karena kan belum ada nih jasa agensi penyedia narasumber podcast ya. Kalau ada mah Malah mudah saya. Parcelnya Misalnya komplit ya? komplit. Misalnya saya, oh iya Mas, yang penting per bulan bayar sekian, nanti kita udah sediain nih. Ada paket, misalnya paket paling tinggi kita sediain bisa podcast sama menteri, sama apa. Tapi kan tidak ada ya. Iya. Nah jadi sulitnya itu adalah mencari narasumber lagi gitu. Nah ini juga bagi sobat pecah telur ternyata saya juga baru tahu nih kayak ternyata tempat ini bisa disewa gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman coba nih komen di bawah kalau teman-teman suka dengan podcast kayak gini, kita bakalan sering nih podcast kayak gini. Wih, keren. Karena ya balik lagi kalau misalnya namanya podcast itu, jadi gini Mas, podcast saya itu kebetulan yang di channel YouTube saya yang belum subscribe ya. Apa namanya Mas? Leo Giovanni. Nah, ya langsung di subscribe. Nanti linknya tak taruh di bawah. Benar. Jadi sampai sekarang itu Mas belum ada sponsor. Oh. Dan saya juga belum nyari sponsor sih kebetulan ya. Untuk podcastnya. Dan berarti saya itu tiap episode itu masih nombokin semua biayanya. Full saya nombokin. Kenapa? Karena satu, balik lagi, ini menurut saya adalah biaya yang saya harus bayar itu untuk punya presence di YouTube. Dan yang kedua, kenapa podcast itu? Karena untuk menambah relasi pastinya ya. Oke. Karena banyak banget sosok-sosok yang mungkin awalnya saya itu nggak kenal, saya awalnya nggak deket, tapi karena bisa podcast bareng ya, jadi kan kita kalau udah ngobrol dengan orang lain sejam kan, pasti setidaknya jadi engage-nya lah, dapat lah sisi-sisi emosional. Setidaknya kenal. Udah bukan lagi strangers. Lain, Benar. Betul. Itu Mas yang ternyata saya juga dapat Mas. Jadi ketika saya juga ngonten kan, saya awalnya kan nggak tahu juga Mas Leo Giovanni siapa dan sebagainya. Kita ngobrol sejam jadi dan itu sudah saya lakukan sejak 2021. Jadi ada 300 lebih hampir 400 orang yang secara personal saya deket jadinya gitu. Sekarang kita ngobrol lama, diskusi panjang lebar gitu. Dan mungkin kalau untuk kasus Masnya sendiri karena juga ada konten-konten berupa dokumenter, juga ada podcast. Jadinya orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang awalnya benar-benar nggak kenal nih, kita tidak tahu bisnisnya seperti apa, kita tidak tahu personalnya seperti apa, jadi tahu dan jadi kenal dan jadi teman istilahnya gitu. Mas, kita udah mau di akhir-akhir nih. Value, ada value yang kemudian menghindari flexing, kemudian ingin berbagi kemanfaatan. Pasti kan ada yang nanam value itu kan. Nah, Mas Leo dapat value itu dari mana? Kalau saya sendiri mungkin dapatnya pastinya dari sosok orang tua ya. Sosok orang tua kebetulan. Orang tua itu dari dulu itu juga dagang ya. Yang namanya pedagang itu kan kita itu kalau saya itu selalu diajarin itu satu, produk itu harus bagus. Ya, apa yang kita sediakan, bahkan kan konten-konten saya itu sebenarnya produk. Betul. Produk berupa itu, konten. Produknya berupa konten. Apa yang kita keluarkan untuk dikonsumsi oleh orang, mau itu konsumsinya dengan cara dipakai, dimakan, ditonton, itu kan semua dikonsumsi. Itu harus bagus, gitu. Kenapa? Karena kalau nggak bagus, orang pasti akan kecewa. Orang yang kecewa ini akan ngumpul, makin banyak, suatu hari jadi bom waktu. Iya, akan meletus juga. Akan meletus, pasti akan meletus. Makanya dari sana mungkin ya. Kalau bikin produk harus bagus gitu ya. Kalau bikin produk harus bagus. Terus yang kedua itu adalah ya jadi orang itu harus benar. Jadi orang itu harus benar. Jangan jadi orang yang ibarat kata udah tahu ini salah masih lu lanjutin lagi itu. Iya. Siap. Oke, 2 itu ya berarti ya. Iya, 2 itu. Jadi itu yang value yang saya pegang sih sampai sekarang. Siap. Oke, menutup ada kepikiran lagi satu tema lagi sebelum kita tutup. Nah, arah TikTok ke depan ini mau kemana? Tadi kita singgung tuh dulu ada teman, habis itu ada explore yang baru ya. Nah itu arahnya memang TikTok ini mau kemana kalau menurut penerawangan Mas Leo? Kalau dari saya sendiri mungkin teman-teman untuk dapat bayangan TikTok itu mau kemana, paling gampangnya itu coba cek Douyin aja ya. Douyin yang China. Mereka kan sebenarnya satu company. Satu company, cuman kalau di China namanya Douyin, di luar China namanya TikTok. Oke. Nah, jadi kalau ditanya TikTok arahnya kemana ya pasti sedikit banyaknya itu tinggal mengikuti Douyin aja. Kenapa? Karena Douyin ini kan sudah sukses di China. TikTok ini tinggal ngeluarin nih fitur explore. Sekarang udah bisa lagi
kita beli pesan hotel. Udah bisa pesan hotel lewat TikTok itu sudah bisa. Oh sekarang udah bisa di Udah TikTok? bisa. Mau pesan hotel, mau pesan tiket. Oh. Jadi kalau di China itu mereka itu selalu all in one apps, selalu. Ada beberapa nama-nama besar ya, misalnya dari yang WeChat, grup WeChat itu ada, grup Alibaba ada, grup Douyin itu ada, ya. Jadi mereka itu selalu punya super app. Satu aplikasi ini dipakai untuk semua. Mau untuk pesan makanan bisa, pesan tiket bisa, sosial media juga, e-commerce juga, segala-galanya. Kayak one stop solution gitu ya. Bener, one stop solution. Jadi menurut saya kedepannya itu kalau TikTok itu dia akan terus nambahin fitur baru lagi, fitur baru lagi, fitur baru lagi, fitur baru lagi. Dan kita itu sebagai pengguna atau mungkin sebagai seller ya, bisa memanfaatkannya itu dengan apa? Ya kita tahu dulu aja. Oh TikTok itu nanti mau nambahin fitur bisa beli tiket nih, bisa pesan hotel nih. Berarti apa? Berarti kan ketika ada satu fitur itu saja akan membuka industri baru yang bisa dimakan oleh banyak orang. Artinya apa? Mungkin konten kreator travel, lifestyle yang selama ini hanya bergantung itu dari endorsement. Sekarang sudah bisa mungkin dapat komisi dari jualan tiket ataupun pemesanan hotel. Belum lagi yang lain-lain. Misalnya bisa pesan makanan. Banyak. Jadi kalau ditanya ke arahnya gimana, tentunya menurut saya adalah bagaimana TikTok ini suatu hari bisa jadi super app. Oke, nice banget Mas, informasinya asik banget, bisa diskusi sama Mas Leo di mana dia spesialis di TikTok. Makasih atas waktunya. Thank you. Nanti kita sharing-sharing lagi. Teman-teman, kita akhiri dulu sesi kita dengan Mas Leo. Kita sampai jumpa di next episode. Oke, terima kasih.